Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 3 ini kita akan mengulang atau meneruskan mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan moda. Jadi mengulang beberapa sumber. Sumber yang lain di sini menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pilihan moda kembali lagi yaitu maksud perjalanan, jarak tempuh, biaya, tingkat kenyamanan dan keamanan. Kemudian dilanjutkan bagaimana ciri penggunanya, karakteristik orangnya, karakteristik pergerakannya, ciri fasilitas moda transportasi yang akan dipilih. Karena ciri ini nanti yang mempengaruhi dari biaya juga, tingkat kenyamanan, kemudian ciri kota, baru bicara jenis moda. Jadi menggrafikkan apa yang disampaikan di pertemuan sebelumnya di sesi kedua. Nah, di sini ada penelitian juga yang dilakukan oleh Warpani di 1990 atau buku yang disusun Warpani, yaitu pemilihan moda berdasarkan jarak. Dari salah satu variabel tadi, ini hasil penelitian untuk variabel jarak. Untuk jarak kurang dari 2,5 km, orang masih akan memilih untuk jalan kaki, bersepeda, atau naik becak. Namun, ada juga sebagian kecil yang di situ sudah memilih kendaraan pribadi hingga bermobil sampai pada penelitian yaitu di 15 km. Bagaimana jika lebih dari 15 km? Kalau belum ada penelitian, itu juga bisa menjadi peluang bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian. Termasuk juga penelitian yang mungkin menjadi hot isu setelah nanti pandemi COVID-19 ini berakhir, yang sekarang trennya pemilihan moda belanja menggunakan online, apakah nanti tetap online? Itu juga menjadi peluang yang perlu diteliti. Berikutnya ini sumber lain lagi. Pemilihan moda adalah pembagian atau proporsi jumlah perjalanan ke dalam cara atau moda perjalanan yang berbeda-beda. Dalam membahas tentang pemilihan moda perlu diperhatikan konsumen dan pengguna jasa angkutan. Kembali di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak mampu memiliki kendaraan atau menyewa secara pribadi, sehingga mau nggak mau pilihannya hanya berjalan kaki. Bisa disebut dengan paksawan. Kedua adalah mereka yang mampu. Kalau mampu berarti mereka bisa memilih kendaraan apapun, bisa membeli atau menyewa kendaraan apapun. Memilih moda angkutan di daerah perkotaan bukanlah proses acak. Dipengaruhi oleh faktor, kembali lagi disinggung, kecepatan, jarak, kenyamanan, kesenangan, biaya, keandalan, ketersediaan moda, ukuran kota, usia, komposisi, status sosial ekonomi pelaku perjalanan. Sudah 3 atau 4 kali mengenai pemilihan moda ini kita ulas. Semoga melekat dalam ingatan teman-teman mahasiswa bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pilihan moda transportasi. Mana yang lebih kuat terhadap variabel yang mana itu butuh penelitian. Dan masing-masing orang berbeda dalam memandang masing-masing variabel. Berikutnya kita akan membahas mengenai sarana transportasi. Hubungan sarana dengan lalu lintas. Macam-macam kendaraan berbeda akan menentukan tipe karakteristik pergerakan lalu lintas. Beberapa hal yang menyangkut kendaraan meliputi tenaga gerak. CC-nya semakin besar dia makin kencang. Dimensinya, kalau CC-nya besar, dimensinya juga gede, mungkin juga pelan. Kemudian banyak hal terkait aspek teknis dari kendaraan. Nah, ini menghubungkan antara teknis kendaraan dengan karakter orang. Kalau dilihat dari gambar ini, kendaraannya Scoopy, cenderungnya biasa untuk fun, cc-nya juga nggak terlalu gede. Kemudian pengendaranya, kalau kita bisa lihat orangnya juga santai, mungkin nggak terlalu kencang menggunakan jenis kendaraan ini. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Dari pilihan helmnya, kemudian cc kendaraannya,
Kemudian penggunaan jaketnya sudah dapat diketahui, simulan awal atau hipotesa awal dia akan menggunakan kendaraan lebih kencang dibanding yang pertama. Berbeda dengan ini tadi, tujuannya dia ingin berlama-lama bersama pasangan, sehingga mungkin dia akan mengendalikan kendaraannya dengan pelan. Mungkin nggak terlalu teratur, bisa zigzag kanan kiri. Nah, kalau ini tahu sendiri, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana karakter emak-emak dalam menggunakan kendaraan. Ini gambar hanya sebagai ilustrasi ya. Kemudian bagaimana dengan ini? Nah, ini perlu pemikiran. Kalau dari sisi kendaraannya cc-nya gede. Teman-teman mengenal kalau kendaraan ini ada di jalan, pasti kenceng, ada dalam tanda kutip arogan. Tapi kalau kita lihat dari pengemudinya, mungkin orangnya lebih dari sisi usia, kemudian helm yang digunakan, kemudian kesantunan, mungkin dia tidak mengemudikan kendaraan ini dengan cepat. Karakter-karakter ini harus diketahui teman-teman saat merencanakan atau menilai sebuah karakteristik lalu lintas di suatu wilayah. Nah, kalau ini beda lagi. Ini sudah dapat disimpulkan dia nggak gerak ya. Oke, sementara kita nunggu azan dulu. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nah kalau karakter mobilnya di sini pasti pelan. Cuman kalau di filmnya tahu sendiri karakternya ngawur dalam berkendara. Dan ini bukan contoh yang baik juga untuk berkendara. Kemudian berikutnya, nah ini mobil yang sering digunakan oleh banyak orang. Ini pun karakternya berbeda-beda. Dia berkeluarga, bawa anak kecil, atau dia digunakan oleh rental. Itu punya karakter yang berbeda. Dari sisi manuver, kecepatan juga berbeda. Pengguna kendaraan mobil ini juga pastinya berbeda. Untuk angkutan barang, jenis kendaraan ini cenderung lincah, bergerak cepat. Demikian pula ini. Cuman sebelah kanan ini bagaimana jika dia mengangkut pasir? Akan berbeda dengan dia mengangkut ikan atau sayur. Kita harus tahu karakter. Demikian juga untuk kendaraan tipe yang sebelah kiri. Antara dia kosong dan isi, itu pengaruh banget. Kalau kosong dia terlalu kencang, kalau isi lambatnya minta ampun. Dimensi kendaraan pun pengaruh. Jenis kendaraan sebelah kiri ini, beberapa ruas jalan dia dilarang melintas, berbeda dengan sebelah kanan. Karena kanan ini masih boleh di kelas 3. Sedangkan kendaraan sebelah kiri ini nggak boleh di kelas jalan kelas 3. Apalagi kendaraan sebelah kanan ini nggak boleh. Dari sisi karakter, kendaraan jenis ini karena dia ada tempelannya atau gandeng ya, dia pastinya cenderung lebih pelan dibanding yang sebelah kiri. Nah, ini kendaraan yang harus mau nggak mau dia membawa dimensi barang yang cukup panjang. Ini tidak boleh masuk ruas jalan yang relatif sempit. Kalau masuk, maka dia harus butuh pengamanan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang lainnya. Nah, kendaraan jenis ini karakternya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman kita perlu lihat tingkat kemacetan yang ditimbulkan dia karena kerusakannya bagaimana, kelaikan kendaraannya bagaimana, itu yang perlu ditinjau juga. Nah, ini just joke ya, kendaraan yang kelebihan muatan sampai dia mau standing. Nah, itu tadi yang sifatnya kendaraan pribadi. Nah, bagaimana kalau suatu daerah itu terlalu banyak sistem pergerakannya oleh kendaraan pribadi? Dapat teman-teman lihat di sebelah kiri. Dengan jumlah orang yang sama, kebutuhan ruang jalan yang dipenuhi kendaraan lebih banyak dengan kendaraan pribadi jenis mobil. Sebelah kanan ini jika dia menggunakan motor, dan yang sebelah kanannya lagi jika dia menggunakan angkutan umum. Dari sini teman-teman bisa menyimpulkan lebih baik suatu kota itu layanannya yang bagus adalah kendaraan pribadinya yang banyak atau angkutan umumnya yang bagus. Ini ilustrasi lagi di Indonesia. Sebaiknya adalah angkutan umum karena jalan itu cenderung lebih lengang,
kecepatan angkutan umum juga bisa diintervensi dibanding kecepatan mobil pribadi. Tapi angkutan umum massal juga nggak yang seperti ini. Satu motor buat anak 6 orang. Atau angkutan barang dan orang jadi satu. Angkutan umum yang bagus mungkin seperti ini. Nah, penampakan lainnya seperti ini. Ini malah sifatnya sangat massal. Angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Cuman karena digunakan dengan kapasitas yang lebih banyak, maka dia disebutnya massal. Bisa dari sisi kapasitas kendaraannya atau layanannya lebih rapat. Makanya kalau di Jakarta itu ada istilah Bus Rapid Transit atau BRT. Jadi layanannya itu rapat. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan. Ada tidak ada penumpang dia harus jalan, seperti Transjakarta. Atau para transit, di mana berdasarkan permintaan saja dia jalan. Kalau yang pertama beroperasi pada trayek, sedangkan para transit dia bebas, tidak berjadwal dan tidak bertrayek. Ini untuk angkutan umum bertrayek, ada beberapa jenis moda transportasinya, di mana ini juga menjadi penting untuk kita tahu jaringannya. Di sebelah kiri dan kanan, sebelah kiri ini dikenal sebagai mobil penumpang umum, kapasitasnya belasan orang, jalan kecil pun dia bisa kelas 3. Sebelah kanan ini juga kelas 3 masih boleh, cuman kapasitas dia lebih besar. Di beberapa desa menggunakan jenis kendaraan ini. Ada yang nyebutnya sebagai station. Atau kalau juga ada yang nyebutnya bis kecil, karena pintunya 1. Yang sebelah kiri ini adalah bus sedang, pintunya 2 tapi berdekatan. Di beberapa kota banyak menggunakan jenis ini. Sebelah kanan bisa juga sebagai bus kota atau bus antar kota, disebutnya dengan bus besar. Layanan yang lebih bagus di Indonesia juga ada yang sekarang sudah BRT tadi ini Transjakarta, tapi di suatu daerah yang masih menggunakan pick up angkutan barang yang digunakan untuk angkutan orang juga masih ada. Ada yang legal oleh pemerintah, ada yang tidak. Kalau ini, kalau kita bisa lihat di sisi bawah sebelah kanan, platnya itu hitam. Berarti sudah layak Bapak Polisi ini memberikan pengarahan bahwa mereka tidak boleh melakukan hal semacam ini. Di mana tujuan pemerintah adalah menjaga keselamatan. Bayangkan saja di sini kalau ada goncangan, mereka bisa terlempar dari tempat duduknya. Seperti itu. Nah, ini untuk angkutan orang. Angkutan orang ada kaitannya dengan manusia, di mana di sini rata-rata mereka 3 kali pindah angkutan itu sudah jenuh. Jadi kalau toh pun harus dilayani angkutan umum, disetting dalam perjalanan mereka tidak boleh 3 kali. Mereka harus berpindah. Waktu menunggu juga tidak terlalu lama. Antara 10-20 menit. Ini untuk perkotaan. Jarak berjalan kaki ini juga dipengaruhi lagi. Mereka mau berjalan kaki dari rumah ke halte untuk wilayah yang padat itu 300-500, yang kurang padat mungkin bisa sampai 1 kilo. Waktu perjalanan juga mereka nggak mau yang lama-lama, jenuh di jalan. Kecepatan mereka pun ada yang nggak mau pelan sekali, ada yang inginnya cepat sekali. Seperti bis Sumber Kencono itu, padahal menakutkan seperti itu, tapi ternyata ada segmen yang suka seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke ranah moda transportasi yang lain, mungkin saya akhiri untuk sesi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.